Saya Indri Anggreni akan melanjutkan dataset. Import library, import pandas SPD, import napi SNP, import matplot lib, pyplot splt, import sibun sns. Ketik aja, jelaskan kalau library ini sudah dijelaskan sebelumnya. Set gaya visual Seaborn. Kita menggunakan gaya visual WideGuard dari Seaborn untuk membuat background grafik kita lebih rapi dan enak dibaca. Baca dataset. Sekarang kita baca file datasetnya. File ini dipisahkan oleh tanda titik, koma. Jadi kita tentukan parameter shape-nya. Data akan dibaca dan disimpan ke dalam data frame df. Kita kelompokkan data berdasarkan kolom diagnosis year, lalu hitung jumlah pasien per tahun menggunakan size. Hasilnya adalah total diagnosis kanker paru di setiap tahun dari 2000 sampai 2024. Hitung survival status per tahun. Langkah tambahan ini adalah menyiapkan data untuk nanti. Kita kelompokkan berdasarkan kombinasi diagnosis year dan survival status, alive atau disease. Lalu kita gunakan unstack untuk membuat data menjadi format tabel 2 dimensi. Digunakan agar jika ada tahun tertentu yang tidak punya pasien meninggal atau hidup, nilainya tetap 0, bukan none. Sekarang kita buat grafik batang menggunakan seaboard bar plot. Sumbu X nya adalah tahun diagnosis. Sumbu Y adalah jumlah pasien pada tahun itu. Kita beri warna sky blue agar grafiknya ringan di mata. Kita tambahkan judul dengan plt.title. Label untuk sumbu X dan Y juga disesuaikan. Lalu plt xtick rotation 45 agar label tahunnya tidak saling menumpuk. plt girth axis sama dengan Y menambahkan garis horizontal buntu. plt type layout memastikan semua elemen grafik tampil rapi tanpa mengulang tindih. Dengan grafik ini, kita bisa melihat bagaimana jumlah diagnosis kanker paru berubah dari tahun ke tahun. Ini memberi kita insight awal sebelum lanjut ke analisa survival rate atau faktor risiko lainnya. Ya, saya Haidar Aslam akan melanjutkan grafik selanjutnya, yaitu rasio kelangsungan hidup pasien kanker paru-paru per tahun. Pertama-tama kita import pandas terlebih dahulu, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn seperti pada sebelumnya. Lalu selanjutnya kita mengatur gaya visual agar grafiknya mempunyai latar garis bantu horizontal untuk membantu interpretasi nilai grafik, yaitu stylenya white grid. Untuk selanjutnya yaitu membaca dataset. Untuk membaca file dataset kita yang bernama Lungenser Trend Realistic, file ini dipisahkan dengan titik koma dan kita beri parameter yaitu ini. Lalu selanjutnya kita hitung total diagnosis per tahun. Di sini kita menghitung total jumlah diagnosis kanker paru-paru setiap tahun. Kita kelompokkan berdasarkan kolom diagnosis year, lalu hitung jumlah baris atau pasien per tahun. Nah, lalu kita
ambil subset dari data yaitu pasien yang survival statusnya alive, kita hitung jumlahnya per tahun sama seperti pada sebelumnya. Lalu pada bagian ini menghitung rasio survival rate dengan dua informasi yaitu live per year dan total per year. Lalu kita selanjutnya menghitung rasio survival rate dengan caranya jumlah pasien yang hidup dibagi total pasien lalu dikali 100. Selanjutnya kita visualisasi survival rate dengan PLT figure fixed size sama dengan 10 kali 6, yaitu ukuran gambar di set ke 10 kali 6 inci. Lalu pada bagian ini kita membuat titelnya, lalu pada label kita isi tahun diagnosis, lalu pada PLT label juga kita isi presentasi bertahan hidup, lalu rotasinya 45, lalu PLTI lim 0,100 untuk membatasi sumbu Y dari 0 sampai 100%. Lalu PLT grid through menambah garis bantu, lalu PLT tick layout untuk mencegah label terpotong. Dengan grafik ini, kita bisa melihat bagaimana tingkat kelangsungan hidup pasien kanker paru-paru meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Jika survival rate naik, bisa jadi karena deteksi dini dan pengobatan makin baik. Ini jadi insight penting untuk perencanaan, kebijakan, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni Saputra. Saya Rivaldi Giovanni Saputra ingin melanjutkan datasetnya. Untuk pertama-tama kita import library, import pandas, import NumPy, import matplotlib, import Seaborn. Dan yang kedua kita akan atur gaya visualisasinya. Kita mengatur gaya tampilan Seaborn ke WireGuard. Ini akan menambahkan garis bantu horizontal ke semua grafik yang sangat berguna untuk membaca nilai-nilai numerik dengan mudah. Sekarang kita membaca dataset. Kita membaca dataset pertama kita yaitu file lung cancer trend realistic CSV. Kita beri parameter save sama dengan karena data ini menggunakan titik koma sebagai pemisah antar kolom. Sekarang filter data berdasarkan stadium. Kita hanya ingin menganalisis pasien yang sudah terdiagnosis stadium kanker secara jelas. Jadi kita filter data dan hapus semua entry dengan stage 0. Sekarang kita hitung pasien per stadium. Kita kelompokkan data berdasarkan kolom lung cancer stage dan hitung jumlah total pasien di setiap stadium.
Sekarang kita hitung jumlah pasien yang bertahan hidup per stadium. Lalu kita ambil subset dari data hanya pasien yang statusnya alive. Lalu kita kelompokkan berdasarkan stadium lagi dan hitung jumlahnya. Hitung survival rate dalam persen. Dari situ kita hitung persentase survival rate-nya, jumlah pasien hidup dibagi jumlah total pasien pada setiap stage, lalu dikali 100. Reorder stage secara medis. Kadang urutan data frame acak, kita gunakan reindex tanda kurung agar hasil tampil dari stage 1 ke stage 4 sesuai urutan klinis yang logis. Siapkan data frame untuk plotting. Kita reset index agar data membentuk data frame biasa, lalu kita beri nama kolomnya menjadi stage dan survival rate agar lebih mudah dan dipakai grafik. Selanjutnya kita buat grafik berpilot. Kita buat figur dengan ukuran 8x6 inci. Gunakan isns.barplot dengan parameter hue sama dengan stage agar setiap batang punya warna berbeda. Palet plus underscore D membuat warnanya bertingkat biru, serasi, dan mudah dibaca. Kita hilangkan legenda karena hue sama dengan sumbu X. Atur judul dan label sumbu serta pastikan sumbu Y dari 0 sampai 100%. Setelah itu tag underscore layout tanda kurung memastikan grafik tidak terpotong. Dengan grafik ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa semakin tinggi stadium kanker paru, survival rate pasien semakin rendah. Ini adalah insight penting yang memperkuat pentingnya deteksi dini untuk kanker paru-paru. Sekian kurang lebih